Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 186257071. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Roza Yenita MPD. Pada video ini saya akan membahas salah satu kasus yang viral. Pembahasan ini saya kaitkan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini yang berkaitan dengan pencegahan pelecehan seksual. Isu ini sangat penting karena anak usia dini merupakan kelompok yang masih rentan dan merupakan kelompok yang masih rentan membutuhkan perlindungan dari keluarga, sekolah, serta masyarakat. Pendidikan mengenai perlindungan diri dapat diberikan dengan bahasa yang sederhana dan sesuai usia anak tanpa menimbulkan rasa takut. Anak belajar mengenal bagian tubuh pribadi. Anak diajarkan berkata tidak ketika merasa tidak nyaman. Anak diminta segera bercerita kepada orang tua atau guru. Guru memberikan pembelajaran melalui cerita dan permainan. Pembelajaran mengenai perlindungan diri dilakukan secara menyenangkan. Guru menggunakan media gambar, lagu, dan cerita sehingga anak memahami bahwa tubuh mereka berharga dan harus dijaga. Anak juga diajarkan bahwa tidak ada orang yang bisa menyentuh bagian tubuh pribadi tanpa alasan yang benar. Mereka harus menolak dan segera melapor kepada orang dewasa yang dipercaya. Analisis sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajarkan bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Anak dikenalkan bahwa tubuh merupakan anugerah Tuhan sehingga harus dijaga. Guru mengajarkan rasa syukur kepada Tuhan dengan cara menjaga kebersihan tubuh, menghargai diri sendiri, dan tidak membiarkan siapapun memperlakukan dirinya dengan tidak baik. Analisis sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan sikap saling menghormati dan menghargai hak setiap orang. Anak belajar bahwa mereka memiliki hak untuk merasa aman. Anak juga diajarkan menghormati batasan tubuh orang lain sehingga tidak saling menyentuh tanpa izin. Nilai ini membentuk sikap saling menghargai sejak dini. Analisis sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga sekolah dan masyarakat. Kerjasama antara guru dan orang tua dalam memberikan pendidikan perlindungan diri kepada anak. Dengan bekerja sama, anak akan memperoleh lingkungan yang aman dan nyaman. Analisis sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat mengajarkan pentingnya komunikasi yang baik. Anak dibiasakan berani berbicara apabila mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Guru dan orang tua mendengarkan cerita anak tanpa memarahi atau menyalahkan sehingga anak merasa nyaman, aman untuk terbuka. Analisis kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ataupun kondisi ekonomi. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dengan aman, sehat, dan bahagia. Nilai ini
sesuai dengan sila kelima yang menekankan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peran guru dan orang tua. Guru dan orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah pelecehan terhadap anak. Mereka perlu membangun komunikasi yang hangat, mengajarkan batasan tubuh, mengawasi penggunaan gadget, memilih lingkungan bermain yang aman, serta menjadi tempat yang pertama yang dipercaya anak ketika menghadapi masalah. Hikmah dan pembelajaran penerapan pendidikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila ini, pendidikan perlindungan diri bukanlah sesuatu yang tabu, melainkan bagian dari pendidikan karakter. Anak yang memahami cara menjaga dirinya akan tumbuh lebih percaya, berani berbicara, menjaga dirinya, serta mampu meminta pertolongan ketika menghadapi situasi yang tidak aman. Adapun kesimpulannya, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar dalam membentuk karakter anak yang menghargai diri sendiri, menghormati orang lain, dan berani melindungi diri melalui kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita dapat menciptakan lingkungan yang aman. Aman bagi anak usia dini. Dengan demikian, pendidikan Pancasila tidak hanya dipelajari sebagai teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk melindungi hak dan martabat setiap anak. Demikian pemaparan saya yang mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini dalam pencegahan dan pelecehan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini sebagai dasar membentuk karakter anak yang saling menghargai, peduli, dan mampu menjaga diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Saya terbuka untuk menerima kritik. Semoga penerapan nilai-nilai Pancasila ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.